dibutuhkan. Oke, untuk materi ketiga kami persilakan kepada Kanda Izan. Waktunya kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kami Kota Palembang, Adinda Dr. Ismail Sukardi MAG beserta Sekretaris Insinyur Agustin. Kemudian juga ingin menyapa Kakanda Dr. Haji Umar Zipin, Umar BMM, dan saya menyaksikan di sini ada hadir 42 anggota kami, ada yang dari Linggau, ada yang dari Pagar Alam, ada yang dari Bangka Belitung. Ya, bahkan saya menyaksikan ada dari Jambi, ini Sekretaris Umum saya waktu jadi Ketua Umum Batko, Dr. Rusli Adam, ada guru saya dalam mengurus uang Batko, Kakanda Hatta Wazol, ada guru saya Kak Hambali, kemudian ada juga adik saya di bidang hukum, Kahmi Medan, Kahmi Palembang yang ada di Medan, Mahmud, dan juga ada Henry Zainuddin, dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Waktu yang diberikan ke saya ada sekitar 20 menit seperti diarahkan oleh moderator tadi. Tentu saya ingin menyitir apa yang dikatakan oleh Adinda Dr. Ismail tadi, bahwa momentum ini adalah momentum refleksi tahun 1443 Hijriah, hijrahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Kakanda Umar Zipin juga sudah melakukan refleksi yang luar biasa dalam pengalaman praktis beliau di tahun 60 bahkan tahun 70-an. Ini menurut saya memang ada tantangan yang berbeda dengan tantangan di zaman saya tahun 1990-an. Juga berbeda lagi dengan tantangan yang dihadapi oleh adik-adik kita yang ada di HMI dan kami pada saat sekarang ini. Ada baiknya memang kami sekarang ini barangkali membuat sejarah HMI Palembang karena berbagai tantangan yang berbeda. Jadi ada dulu saya ingat kantor HMI itu pada waktu zamannya itu pernah di depan Masjid Agung sebelum di 901, kemudian baru di Taman Uhwah Islamiyah, itu kan punya sejarah. Ngopi dulu, mau semangat. Mungkin cuman akan bagus mungkin itu dijadikan sebagai refleksi yang luar biasa untuk adik-adik kita. Kakanda, Ayunda, dan semuanya, sebetulnya kalau kembali ke judul yang diberikan ke saya itu adalah dengan semangat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah, kita tingkatkan ukhuwah dan nilai-nilai perjuangan di HMI. Kalau berbicara tentang hijrah, sebetulnya hijrah itu dijadikan penanggalan resmi di kalangan umat Islam itu di zaman Khalifah Umar bin Khattab yang saya baca itu. Tetapi jauh sebelum penanggalan Islam itu sebetulnya sudah dimulai sejak Babylon. Orang-orang Babylon, orang-orang Mesir kuno itu awalnya menghitung pasangnya Sungai Nil untuk bercocok tanam. Jadi kapan adanya pasang Sungai Nil? Tetapi hitungan-hitungan masih sangat sederhana. Kemudian masuk ke zaman Yunani, jadilah nama-nama bulan itu menjadi Januari, Februari, itu semua nama-nama bintang, nama-nama dewa. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, dan seterusnya. Kemudian
Sunday, Monday, Tuesday itu juga sama-sama. Jadi memang pada zaman itu perkembangan ilmu pengetahuan itu pada bidang astrologi. Jadi siapa yang menguasai astrologi dia akan tahu kemana arah dunia. Jadi orang-orang yang ingin melaut dia akan melihat rasi-rasi bintang. Jadi dari rasi-rasi bintang itu kemudian dia tahu kapan seseorang itu harus melaut dan sebagainya. Jadi proses penanggalan itu memang memiliki indikator-indikator yang berbeda, sama tahun Cina juga memiliki indikator yang berbeda, tetapi tahun baru Islam diambil dari hijrah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Persoalan memang muncul tentang hijrah ini. Mengapa Rasul melakukan hijrah? Banyak ahli sejarah, barangkali beberapa catatan yang ingin saya sampaikan ini melalui pendekatan sejarah sebetulnya. Jadi kalau di dalam sejarah itu kalau kita kembalikan ke dalam Al-Quran itu ada dalam kalimat sunnah sebetulnya. Jadi sunnah dan sanah, sunnah itu adalah tradisi, sanah itu adalah tahun, ya, diambil dari akar kata yang sama. Jadi dalam bahasa Arab, makna-makna tersebut diungkapkan dengan kata sanah yang berarti tahun, dan sunnah yang berarti jalan atau tradisi. Nah, diambil dari akar kata yang sama, yaitu kata sinun yang berarti gigi, juga berasal dari akar kata yang sama, yang menunjuk kepada makna peningkatan usia, yang ditandai dengan tumbuhnya gigi. Jadi tumbuhnya gigi itu menunjukkan bahwa bertambahnya usia. Sedangkan di usia tua ditandai dengan tanggalnya gigi atau sinun itu tadi. Jadi akar kata sinun itu bisa diderivasi menjadi sanah yang berarti tahun, bisa diderivasi menjadi sunnah yang berarti tradisi. Jadi, nah karena itu maka dalam bahasa Inggris sunnah Nabi itu disebut dengan tradition of Prophet Nabi Muhammad SAW. Jadi tradisi. Nah, di dalam Al-Quran kata-kata sunnah ini itu bisa kita lihat umpamanya dalam kalimat umpamanya sunnatullahul lati qad khalas min qablu walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Jadi adalah sunnatullah yang terjadi terhadap umat-umat terdahulu. Dan tidak sekali-kali akan ada perubahan terhadap sunnatullah itu. Bahwa istilah sunnah itu konteksnya adalah masa lalu. Mereka menyebutnya dengan istilah hukum sejarah. Jadi sunnah itu adalah hukum sejarah. Tradisi itu hukum sejarah. Jadi karena itu maka ketika Nabiullah Muhammad SAW oleh orang-orang sekitar disebut orang-orang besar, Nabi Rasul adalah orang besar, maka mulailah mereka mencatat sunnah atau tradisi yang kemudian ditafsirkan sebagai hadis itu. Jadi hadis itu adalah bukan saja ucapan, tetapi perbuatan dan tindakan Rasul SAW kemudian ditulis. Dan itulah disebut dengan sunnah Rasul yang tertulis, yang kita baca hingga saat sekarang ini. Jadi itu yang disebut dengan istilah sunnah itu. Nah, jadi dengan mempelajari sunnah, mempelajari tradisi-tradisi Rasul, kita bisa tahu umpamanya mengapa Rasul SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah itu memang banyak sekali ahli sejarah yang mengatakan, apakah karena beliau tidak mampu menghadapi suku Quraisy yang ada di Mekah itu sehingga dia hijrah, atau hijrah itu sebagai bagian dari strategi Rasul SAW untuk kemudian menang di dalam proses Rasul SAW dalam mengemban misinya. Sebagaimana kita tahu bahwa isi daripada ajakan Rasul SAW itu adalah pertama mengesahkan Tuhan.
atau syahadat dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, mensucikan jiwa dengan kalimat ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Yang ketiga adalah menguatkan barisan dengan kalimat wa'anzir ashiratakal aqrabin. Dan yang ketiga adalah melebur pribadi ke dalam masyarakat. Jadi melebur pribadi dalam masyarakat. Nah, sebenarnya disampaikan oleh Dr. Ismail tadi betul bahwa landasan fundamental yang harus dimiliki oleh seorang kader itu adalah la ilaha illallah. Kalau di dalam NDP itu ada di bab 1. Kemudian di bab berikutnya ada melebur pribadi ke masyarakat yang kita sebut dengan manusia dan kemasyarakatan. Jadi misi ini sebetulnya yang paling ditakuti oleh suku Quraisy itu adalah pesan moral. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Satu hal yang mungkin ingin saya berikan catatan karena waktu ini terbatas, jahiliyah yang kita sebut di dalam masyarakat Arab itu artinya adalah la ya'riful khair awis syarr. Jadi orang-orang jahiliyah itu dikisahkan di dalam buku-buku sejarah itu bukan orang bodoh. Mereka itu adalah orang-orang pintar. Pintar dalam apa? Pintar dalam menulis syair-syair jahiliyah. Saya pernah diberikan arahan, diberikan tulisan oleh seorang teman tentang syair-syair jahiliyah itu. Jadi memang syairnya sangat luar biasa. Dan itu isi dari syair itu adalah mengagung-agungkan orang-orang terdahulu lah kira-kira gitu. Yang terbaik dari syair-syair yang ditulis itu baru ditempelkan di Ka'bah. Gitu. Jadi mereka sebetulnya ada orang-orang yang pintar. Tetapi mengapa disebut jahiliyah? Jahil itu biasanya disebut dengan istilah orang yang tidak tahu yang mana yang baik dan yang buruk. Kan bodoh. Maka ada istilah oleh Yusuf Qaradawi kalau nggak salah menyebut ada jahiliyah modern. Jahiliyah modern itu orang-orang yang pintar-pintar, melek teknologi dan lain sebagainya, punya ilmu pengetahuan, punya gelar yang hebat, tetapi dia tidak mengetahui yang baik dan yang buruk. Karena itu maka muncullah istilah an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu adalah musuh dari apa yang tidak dia ketahui. Saya ulangi, an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia adalah musuh dari apa yang tidak dia ketahui. Jadi bisa kita gambarkan umpamanya ketika terjadi perang Badar, maka ada tawaran yang saya pernah baca dari ustadz-ustadz, ada tawaran dari para malaikat. Ketika Rasul dalam keadaan susah, ada tawaran, apakah tidak lebih baik orang-orang yang menyakitimu, wahai Rasul, itu kita balikkan saja dunia ini biar mereka langsung musnah semua. Maka Rasul mengatakan tidak usah, biarkan itu lahan dakwah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka tidak tahu. An-nasu a'da'u ma jahilu. Jadi manusia adalah tidak tahu apa musuh dari apa yang dia tidak ketahui. Nah, karena itu maka beberapa ahli sejarah memang ada berusaha untuk membedakan antara tokoh Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad. Kita tahu bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak pernah membuat suatu negara dan tidak pernah membuat kekuatan politik. Jadi dia tidak berhadapan sama Romawi. Sedangkan Nabi Muhammad SAW dia adalah rasul dan dia adalah seorang negarawan. Jadi dia membangun sebuah negara. Sedangkan Nabi Isa tidak. Awal perjuangan Isa alaihissalam mengorganisir melalui kelompok-kelompok spiritual. Tidak dengan militer atau civil society. Dan Nabi Isa tidak melawan Romawi dan tidak membuat negara. Sedangkan Nabi Muhammad SAW awal dakwahnya dengan membentuk masyarakat sipil atau yang kita kenal dengan civil society, kemudian membangun militer dan administrasi, serta melawan dominasi suku Quraisy yang berkuasa.
Sehingga pada akhirnya membuat suatu negara yang kita kenal dengan negara Madinah yang ada sekarang ini. Jadi sangat wajar kalau memang misi Rasul SAW ini dalam proses sejarah kehidupannya itu sangat berbeda dengan Nabi Isa alaihissalam yang dikenal dengan Yesus itu tadi. Karena itu maka dalam proses perjuangannya ini ketika dia berhadapan dengan suku Quraisy dalam situasi tertentu maka dia melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah itu. Di Madinahlah kemudian dia mendirikan sebuah negara namanya negara Madinah. Dulu Madinah itu namanya adalah Yathrib, tetapi kemudian dirubah menjadi Madinah. Tadi disebut oleh Adinda Dr. Ismail Sukardi bahwa memang istilah Madinah itu ketika Yathrib dirubah oleh Rasul menjadi Madinah itu bukan tidak memiliki makna yang dalam. Madinah itu bisa disebut dengan masyarakat sivil, bisa disebut dengan negara kota, bisa disebut dengan pusat peradaban. Maka kalau di Yunani ada negara kota dengan istilah polis, maka Rasul mendirikan sebuah kota namanya Madinah. Madinatun Nabi, kalau bahasa Yunaninya disebut kata Cak Nur dengan istilah propetopolis. Nah, di Madinah kemudian Rasul membuat sebuah masyarakat yang tadi dalam dakwah hanya melebur dirinya ke dalam sebuah masyarakat yang kita sebut di dalam Al-Quran fasda bima tu'mar wa arid anil jahilin. Nah, meleburlah di situ dia masyarakat, kemudian barulah menyatukan masyarakat-masyarakat, suku-suku tertentu, agama-agama yang berbeda disatukan di situ. Kemudian Rasul SAW di bawah kepemimpinan sebagai seorang nabi dan negarawan, dia mendirikan dan membentuk sebuah konstitusi yang disebut dengan Konstitusi Madinah, yang dibuat bersama-sama dengan berbagai suku yang ada di Madinah, ada suku Aus, Hazrat, Yahudi, Kristen, dan sebagainya. Kemudian agama juga ada agama Yahudi, agama Islam, agama Majusi, membuat sebuah konstitusi yang disebut dengan Konstitusi Madinah itu. Ada disertasi yang ditulis oleh Profesor Soekardja pada waktu dia menyelesaikan doktor di UIN Jakarta itu tahun 1990-an, waktu itu saya masih menjadi mahasiswa S3. Jadi dalam kesimpulan Dr. Soekardja itu bahwa substansi yang ada dalam Konstitusi Madinah itu sama dengan substansi yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya ada Pancasila itu. Jadi di dalam Pancasila itu ada ketuhanan yang di dalam yang menurut Soekardja disebut dengan istilah dalam konstitusi disebut tauhid, di dalam Pancasila disebut dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ada lagi al-Huwah, ada Asyura, ada adalah. Jadi ada substansi nilai-nilai Pancasila itu memang termaktub dalam konstitusi Madinah dengan berbagai versi yang berbeda-beda itu. Karena itu maka saya kira pendiri bangsa kita ini yang bersepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara, tentu mereka sudah lama sekali mendalami konstitusi Madinah itu. Maka substansi Pancasila itu, pendiri-pendiri negara dari Muhammadiyah, dari NU, kemudian dan sebagainya. Dan sekarang menjadi falsafah negara kita Pancasila, yang 5 sila ini, itu jangan dirubah-rubah lagi. Memang itu sudah memiliki substansi yang sah, yang menjadi ideologi negara kita sampai sekarang ini. Dan itulah yang menjadi ide dasar berdirinya HMI. Ketika Pancasila sudah ditetapkan, maka tahun 47 ya, HMI pertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai asas negara yang kemudian menyebabkan siar ajaran Islam. Itulah yang kemudian menjadi misi HMI, misi perjuangan HMI yang menjadikan yang dimintakan kepada saya apa nilai perjuangan HMI itu adalah misinya adalah misi yang sesuai dengan Konstitusi Madinah yang kemudian ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian ada dalam sejarah berdirinya HMI yaitu keindonesiaan dan keislaman. Saya kira itu yang menjadi nilai dasar perjuangan HMI yang kemudian
diteruskan di dalam NDP yang ditulis oleh Nurul Majid dan lain sebagainya. Jadi saya kira itulah yang menjadi nilai-nilai perjuangan yang harus dipegang oleh setiap kader-kader HMI dan KAHMI. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan dalam konteks selamat tahun baru Islam untuk tahun baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah. Rasulullah membawa peradaban dunia dengan semangat tahun baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah. Kita tingkatkan ukhuwah dan nilai-nilai perjuangan HMI. Terakhir saya ingin menyampaikan bahwa yang berkaitan dengan sunnah ini ada hadis Rasul SAW sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Man sanna fil qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayankus min ujurihim syai'un wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'ah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayankus min auzarihim. Rawahu Muslim. Barang siapa yang membangun di dalam Islam suatu tradisi yang baik, maka dia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya sesudahnya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Demikian pula barang siapa membangun di dalam Islam suatu tradisi yang buruk, maka dia akan memperoleh dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya sesudahnya tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Jadi tradisi yang bagus itu harus kita kembangkan terus di HMI. Umpamanya pada malam hari ini, setiap tahun baru Hijriah kita merefleksi, kita mendengar Kakanda Umar Zipin, kita mendengar Ismail Sukardi, kita memberikan refleksi, ini bisa kita dawamkan dalam istilah yang diminta oleh hadis tadi. Kemudian daripada itu, dalam sejarah pula kita dapat memahami mengapa Baghdad itu jatuh. Maka para ahli kemudian mensitir ayat Al-Quran, surat Al-Ma'un, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Di dalam ayat itu disebutkan fawailul lil musallin allazina hum sholatihim sahun allazina hum yura'un. Jadi masuk neraka orang-orang yang bersolat. Luar biasa sekali nih ayat Al-Quran ini, bagaimana orang solat itu bisa masuk neraka. Yang sholatnya itu lalai, yang sholatnya ini ingin dilihat orang lain. Jadi kata Adinda Dr. Imam Sukari tadi, apa yang dia lakukan ingin dilihat orang lain itu adalah tidak ikhlas. Jadi kata Imam Sukari, Ismail Sukari tadi, hilangnya keikhlasan di kalangan HMI itu, apa yang dia lakukan itu ingin dilihat. Jadi kalau dalam kembalikan kepada ayat Al-Quran ini, masuk neraka orang-orang yang sholat karena ia sholatnya allazina hum yura'un, yaitu sholatnya itu untuk melaksanakan fungsi sosial semata. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan sebagai refleksi dari tahun baru Hijriah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pas ini 20 menit dan mohon maaf atas kekurangan saya, dan ini sangat luar biasa. Saya ada juga Adinda Henry Zainuddin, ini jadi politisi, udah turun ke pendidikan juga, luar biasa ini. Udah ngurusi olahraga juga, ini kader HMI ini, luar biasa memang, berbagai macam. Kak Bali, ada Kohati juga, ada Tanti, ada Olin dan lain sebagainya. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.